Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mariani dengan NIM 215130009 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai menggambar grafik fungsi trigonometri untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sopyan MPD. Dengan persamaan fx 3 sin 2x derajat dengan batasan 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Berikut tutorialnya. Langsung saja ya ke tutorial. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra klasik 6. Karena di sini kita akan menggambar suatu grafik fungsi trigonometri yang dimana x-nya itu harus berupa derajat. Maka kita harus merubah terlebih dahulu sumbu x ini ke dalam bentuk derajat atau radian. Nah, caranya yaitu dengan klik kanan, lalu kita pilih grafik. Nah, di sini ada basis. Kita masukkan ke x minimalnya itu misalkan negatif 90 dan ke x maksimalnya kita masukkan misal 480. Nah, lalu kita ke x aksis. Nah, di sini ada distance atau jarak, kita misalkan 30. Di label kita pilih x dan di unit kita pilih derajat. Lalu kita ke y aksis. Nah, sama di sini ada distance atau jarak, kita misalkan pilih saja 1 ya. Nah, maka akan muncul titik koordinat seperti yang ada di sini. Setelah itu, karena sumbu x-nya sudah berubah ke dalam bentuk derajat, maka kita masukkan fungsinya ke dalam bentuk caranya. Kita masukkan bisa fx sama dengan sin x. Jangan lupa karena di sini merupakan trigonometri, kita masukkan derajat agar sesuai derajat. Nah, maka akan muncul gambar ini. Nah, ini merupakan gunung, misalkan kita ini sebut gunung dan ini sebut apa. Dan ini merupakan titik maksimum dan yang ini merupakan titik minimum. Nah, berarti maksimumnya itu 1 dan minimumnya itu negatif 1. Nah, selain itu kita juga bisa mengetahui titik ekstremum pada grafik tersebut. Caranya kita pilih ke tools yang kedua, lalu kita pilih ekstremum dan klik pada gambar. Maka akan muncul titik-titik ekstremum pada grafik. Nah, setelah itu kita juga dapat mengetahui titik potong pada grafik dan terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. Caranya kita pilih tools yang kedua, lalu kita pilih roots untuk mengetahui titik potong antara grafik dengan sumbu x. Nah, lalu kita klik pada gambar, maka akan muncul titik potong antara grafik dengan sumbu x. Setelah itu kita misalkan ingin mengetahui titik potong antara grafik dengan sumbu y. Caranya kita ke tools yang kedua, lalu pilih x intersect. Kita klik gambar dan sumbu y. Maka akan muncul titik potong pada antara gambar grafik dengan sumbu y. Nah, setelah itu kita ingin mengetahui gambar ini. Gambar ini merupakan fungsi apa sih? Caranya kita klik kanan pada gambar, lalu kita pilih settings, lalu di basis ada show label, kita pilih ada name and value. Nah, maka akan muncul ya deskripsinya. Ini berarti gambar ini merupakan gambar grafik fungsi dari sin x derajat. Nah,
Karena ini merupakan grafik fungsi yang tidak dibatasi, gimana sih jika gambar grafik fungsi yang dibatasi? Caranya kita masukkan ke dalam input ya, perbatasannya itu dengan cara di koma, lalu batasannya kita masukkan. Caranya yaitu misalkan di sini saya akan batasi dengan 0 derajat. Jangan lupa pakai derajat karena agar sesuai. 0 derajat kurang dari sama dengan X derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Lalu enter. Nah, maka akan muncul gambar grafik yang sudah dibatasi. Ini merupakan gambar grafik yang sudah dibatasi. Nah, berarti dapat kita simpulkan jika gambar grafik fungsi dari sin X derajat yang dibatasi dengan 0 derajat kurang dari sama dengan X derajat kurang dari sama dengan 360 derajat, terdapat satu gunung dan satu lembah dengan titik maksimumnya 1 dan titik minimumnya yaitu negatif 1. Nah, bagaimana jika ada pengali di sin dan juga di sudutnya? Caranya kita ke slider atau pilih tools yang kedua, pilih slider, lalu klik di sebarang tempat. Kita misalkan dengan nama A dengan minimal negatif 5 dan maksimalnya 5. Klik OK, lalu kita klik lagi untuk slider yang kedua, kita beri nama B. Sama saja ya, minimalnya negatif 5 dan maksimalnya 5. Klik OK. Nah, sudah muncul. Lalu kita masukkan ke dalam input A dan B-nya di dalam fungsi. Caranya klik input. Nah, lalu kita masukkan A ini, yang A sebagai pengali sin dan yang B sebagai pengali sudut atau yang X derajat. Kita A, masukkan A, kris, sin, lalu yang B, kris, lalu enter. Nah, maka akan muncul ya jadi seperti ini. Coba kita uji coba terlebih dahulu yang A bisa. Nah, berubah ya. Apabila A-nya berubah, maka ini akan berpengaruh pada titik maksimum dan minimum pada grafik. Nah, kita off-kan terlebih dahulu ya. Nah, lalu kita uji coba yang B. B itu sebagai pengali pada sudut. Nah, yang tadi ini sebut gunung, yang ini sebut lembah. Nah, maka akan berubah ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa yang B ini, jika B ini berubah, maka akan berpengaruh pada periode sin-nya. Nah, akan berubah. Misalkan kita stop terlebih dahulu, bisa dengan cara klik pada slider, klik kanan slider, lalu kita yang animation on-nya itu off. Nah, kita akan berhenti ya. Misalkan di sini yang B-nya berarti yang B itu akan berpengaruh pada banyaknya lembah dan gunung atau pada periode sin. Nah, langsung masuk ke soal yang tadi ya. Soalnya itu gambarlah grafik fungsi dari 3 sin 2x derajat. Nah, kita rubah aja yang sudah kita ketahui bahwa A sebagai pengali pada sin, maka A-nya yaitu 3. Enter. Lalu yang B sebagai pengali sudut berubah menjadi 2 sesuai dengan soal. Enter. Nah, maka akan muncul grafik pada gambar ini ya. Ini merupakan gambar dari 3 sin
2x derajat. Nah, dapat kita ketahui bahwa titik maksimumnya yaitu 3 dan titik minimumnya yaitu negatif 3, dan terdapat 2 gunung dan 2 peta. Nah, ini merupakan gambar grafik fungsi dari 3 sin 2x derajat. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan mengenai grafik fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.